Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Momomio Garden pastinya teman-teman. Nah, ini di depan saya ada pohon alpukatnya teman-teman. Pohonnya itu sangat rimbun sekali kayak gini. Lah, ya bisa dilihat ya. Bunganya kita hitung ya teman-teman. Kita hitung. Ini 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar, kayaknya cuma 8 teman-teman. Bentar, di sana. Oh, cuma 8. Alhamdulillah. Nah, ini tanpa pruning teman-teman. Ternyata tanpa pruning pun bisa berbunga ya. Sebenarnya tanpa pruning bisa berbunga, ada syaratnya teman-teman. Jadi saya akan memberitahu kenapa kok biasanya orang-orang mempruning pohon alpukat ya agar bisa berbunga, akan tetapi ada juga yang tidak dipruning. Nah, ini kita harus tahu ya, apa sih manfaatnya pruning. Nah, itu dan pohon seperti apa yang harus dipruning dan pohon seperti apa yang tidak perlu dipruning. Nah, pruning itu sebenarnya kan mengurangi dahan ya teman-teman, dahan atau batang atau daun dari pohon alpukat itu sendiri. Jadi bisa dikatakan kalau kebanyakan daun atau kebanyakan ranting itu bisa kita lakukan pruning teman-teman. Nah, sebenarnya pruning itu dilakukan agar apa teman-teman? Agar semua daun ya dan batang itu terkena sinar matahari teman-teman. Jadi kalau kalian punya pohon alpukat yang daunnya jarang dan rantingnya itu jarang, itu tidak perlu dipruning teman-teman. Jadi tidak perlu pruning dan itu bisa berbunga. Nah, terus kenapa mas pruning manfaatnya apa? Lah, manfaatnya sebenarnya itu mengurangi dahan atau ranting ya teman-teman, daun atau ranting yang kebanyakan ya. Dan rantingnya itu ya syaratnya adalah tidak terkena sinar matahari. Jadi kalau ranting yang tidak terkena sinar matahari itu bisa dipruning teman-teman. Jadi kalau batangnya atau daunnya itu terkena sinar matahari itu jangan dipruning seharusnya. Karena apa? Itu bagus sekali untuk fotosintesis dan membantu pembungaan teman-teman. Jadi itu ya bisa disimak, itu perlu dipruning teman-teman. Karena misal ini misal tidak terkena sinar matahari itu bisa dipruning. Jadi kalau terkena sinar matahari ini seperti ini ya, ini dari atas, oke, bisa dilihat dari atas ini kan terkena sinar matahari, jadi tidak perlu dipruning teman-teman. Sebenarnya seperti itu aja teman-teman. Nah, ini ya, daunnya banyak sekali dan tanpa pruning itu bisa berbunga. Jadi ada yang bilang mas pruning agar bisa berbunga, itu sebenarnya mitos ya, bukan mitos sebenarnya, itu benar, akan tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Pruning dilakukan karena kebanyakan ranting atau daun. Karena apa? Kebanyakan daun dan ranting biasanya itu nanti akan memicu pertumbuhan, bukan pembuahan atau pembungaan kayak gini teman-teman. Jadi kalau ranting kalian sedikit jangan dilakukan pruning, lakukan saja pemupukan ya. Kalau sudah waktunya kayak apa ini ya, sudah berhenti berdaun, ini nanti kita langsung kita pupuk yang mengandung kalium dan fosfat yang banyak atau yang tinggi. Apa itu pupuknya? Pupuknya yaitu KNO3 putih atau MKP putih. Jadi untuk pemupukan itu dilakukan agar apa? Agar itu kan nutrisi ya sebenarnya, bukan diobat sih teman-teman. Orang pemula biasanya bilangnya diobat, itu sebenarnya salah. Sebenarnya bukan diobat, akan tetapi kita berikan nutrisi agar pohon kita itu mampu berbunga gitu loh teman-teman.
Itu nutrisi pembungaan, bisa dibilang kayak gitu. Nutrisi yang dibutuhkan untuk pembuahan. Jadi kalau kita kasih nutrisinya itu jadi berbunga. Nah, kalau kalian kasih nutrisi nitrogen, bisa tahu kalau nitrogen itu adalah khusus untuk pertumbuhan. Jadi kalau kebanyakan nitrogen nanti ya berdaun gitu, tidak berbunga kayak gini. Ya, itu tadi adalah ya tips bagi saya ya tentang pruningan. Jadi semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.